Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami pada Pokan Sukma Wijaya Alikma. Baik, pada video kali ini mungkin kita agak sedikit berbeda setnya ya. Nah, kalau mungkin teman-teman mungkin banyak yang tahu nih belakang setnya ada apa nih. Kita lagi di tempatnya Mami Furi Harun. Halo, oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jarang-jarang nih. Alhamdulillah aku diundang juga nih akhirnya nih. Ya Pak diundang Furi. lah, kan dari waktu itu kita udah janji Iya, ya. akhirnya ya kita ketemu lagi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Ya, kita ketemu lagi ya. Betul. Nah, Mbak Furi, ini kan kita lagi acara datang ke tempat Mbak Furi nih, gitu kan, lagi main ke sini kan. Aku pengen nanya-nanya nih Mbak Furi, boleh nggak? Boleh, boleh, silakan. Gitu kan, soal boneka nih, tapi lebih banyak soal boneka ya. Ya, ya, ya. Karena dunia ini khususnya Indonesia ya, saya lihat banyak sekali sekarang orang-orang pakai boneka arwah nih. Gitu kan, lagi koleksi boneka arwah ini. Ini jangan-jangan framingnya Mami Furi ya? Enggak juga, banyak sebenarnya, dokter. Ada maksudnya yang pertama kali yang menyediakan boneka ini nih tercetusnya tuh dari Mami Furi pertama kali atau Mami Furi lihat orang lain apa gimana sih Mami Furi? Iya, jadi awalnya itu saya dikasih sama orang karena dia ketakutan anaknya nggak bisa tidur gitu, kayak digangguin sama boneka. Nah, lalu kalau di wawancara tuh saya suka bawa-bawa boneka nih. Nah, akhirnya ada beberapa penjual boneka look tab dari Thailand yang nawarin endorse. Kak, mau nggak gitu. kita endorse boneka look tab dari Thailand? Tapi bisa bahasa Thailand? Enggak, karena semuanya komunikasinya lewat batin kan kalau mereka. Dan seiring berjalannya waktu gitu mereka juga paham apa maksud kita, terus juga offeringnya yang sehari-hari kita kasih juga disesuaikan dengan apa yang kita kasih. Nah, cuman karena kalau dari Thailand itu jauh, lama, akhirnya saya punya ide untuk create boneka arwah lokal. Kayak gitu, kita kerja sama dengan doll artis lokal, kita blessing, ya alhamdulillah sampai sekarang udah banyak lah. Nah, itu blessingnya itu untuk per boneka itu kira-kira memakan waktu berapa lama sih? Beda-beda sih, ada yang cepet tapi ada yang lama sampai berbulan-bulan. Yang paling cepat tuh biasanya 2 hari gitu. Itu ada doa-doanya khusus gitu? Ada doa-doa khusus gitu, tapi karena saya muslim, saya sih lebih banyaknya pakai bacaan-bacaan sholat kayak gitu aja. Tapi untuk mendapatkan doa-doa khusus itu Mbak Furi sempat belajar ke Thailand kah? Apa ada gurunya apa gimana sih Mbak Furi dulu? Enggak sih. Jadi kan kebetulan kalau keluarga ayah saya kan pimpinan pondok pesantren. Nah, dari dulu tuh saya memang suka bilang sama bapak, Pak saya punya teman hantu, Pak saya bisa ngobrol sama ini, tapi selalu dibilangnya enggak, kamu lagi digangguin sama jin kayak gitu. Nah, jadi di saat saya punya boneka gitu, saya suka ngedenger gitu kan, mereka tuh nangis malam-malam. Kenapa kok nangis? Oh ya, abis suruh-suruh apa? Misalnya suruh-suruh nyelakain orang dan lain-lain gitu. Saya bilang mau nggak tinggal di boneka, tapi hanya sementara ya. Saya bilang kita berdoa bareng gitu, bareng-bareng, tapi nantinya pulang ke Tuhan, jangan pengen diem di boneka terus gitu, dikasih tempat. Jadi dalam kenyataannya ya sekitar 3-4 tahun ini saya koleksi boneka arwah ya dari 360 mungkin yang baru betul-betul pulang itu baru 5 sih. Berarti
udah lama dong ikut Mbak Furi belum pulang-pulang ya. Nah, terus kalau misalnya pengen tahu nih ya, sejarahnya jadi menarik nih guys ya. Boneka pertama yang dimasukin arwah yang tadi Mbak Furi suruh itu bonekanya masih ada nggak? Bonekanya ada, bonekanya. Tapi arwahnya masih ada juga sekarang? Arwahnya masih ada gitu. Ini kan saya ngeliat nih boneka sebanyak ini Mbak Furi ya. Ini kan maintenance-nya lumayan ya. Lumayan. Soalnya makanannya mewah-mewah guys. Ada susu gitu kan, ada bakmi, ada mie gitu ya. Ada mie, ada kentang gitu kan. Itu kira-kira sebulan ngabis berapa itu buat operasional tuh? Nggak pernah dihitung ya. Kira-kira lah. Ya puluhan sih. Berarti pemasukan Mbak Furi berapa nih sebulan? 200 juta adalah ya? 300 juta ya? Gitu. 200 juta. Mbak Furi, ini juga saya lihat, kita lihat belakang nih ya. Di belakang ini juga ada kayak Indomilk segala macam gitu ya. Ini mereka tapi nggak disuruh kerja ya Mbak Furi ya? Misalkan untuk apa kayak gitu, hajat apa gitu? Enggak sih, jadi sebetulnya kan dari kecil itu bapak tuh sangat melarang ya. Awas lo jangan punya boneka nih. Soalnya kamu tuh anaknya rada aneh nih dibandingin kakak kamu yang lain. Saya kan paling kecil. Aneh nih anak, jangan mainin boneka. Kenapa? Saya bilang, boneka itu suka diisi oleh makhluk halus. Nah, pada saat bapak saya bicara seperti itu, saya malah kepengen banget punya boneka yang memang jadi rumah makhluk halus teman-teman hantu saya gitu. Yang menurut saya baik ya hantunya gitu. Nah, pada kenyataannya perjalanannya sekarang udah jadi spirit dolls collector, ya kadang suka inget juga gitu sama omongannya bapak, jangan kasih makan dan minum gitu kan. Nah, tapi karena banyak gitu Ki, jadi kan saya tuh suka nonton TV gitu, saya suka makan apa ngemil. Mereka tuh pada nonton, jadi kitanya nggak enak gitu. Akhirnya udah deh kita kasih offering gitu. Awalnya juga ada yang seneng susu gitu, tapi lama-lama jadi mami bosen pengen makanannya mami gitu. Gitu. Kadang mereka juga nggak mau gitu, suka pengen nyicip gitu. Jadi biasanya kalau mau makan atau apa, saya suka sisihkan sedikit di piring ini ya buat kalian. Dan malam sebelum tidur saya juga kirimin doa Al-Fatihah. Nah, ini yang Luktep dari Thailand kan mayoritas Buddha. Ya, alhamdulillah sih mereka bisa terima, mereka tahu maminya lagi ngedoain gitu aja. Tapi mereka tidak Mami Furi fungsikan untuk enggak ya? Sebetulnya kalau diadopsi boneka arwah itu ada fungsinya. Kan ada buat proteksi, misalnya kayak Ming series itu kalau kita ke tempat-tempat angker gitu kan. Ada juga untuk prosperity kayak niang gitu, kemakmuran. Tetapi namanya anak asuh itu juga balik ke kitanya lagi. Jadi ada anak asuh yang fungsinya bagus tetapi sama kita nggak pernah diurus, nggak pernah didoakan, akhirnya malah mereka juga berbalik gitu. Jadi mengasuh boneka arwah ini gampang-gampang susah. Jadi harus betul-betul kita nge-treatnya kayak ke anak sendiri gitu. Orang ya. Jadi ada kemungkinan mereka nyerang kita ya kalau ada, boneka arwah ini ada. ya. Karena saya juga banyak dapat boneka oper adopsi kayak Ponpan. Nah ini dia dikasihkan ke saya malam-malam sama salah satu selebgram ya waktu itu. Karena dia mecahin kaca di butiknya dia. Nah, pada saat si orang itu bilang, Kak ini buat Kak Furi aja ya, karena saya nggak mau ngurus dia anaknya nakal. Nah, saya tanya sama Ponpan kenapa kok nakal? Aku cuma disuruh diem di toko, disuruh, hayo orang harus datang, harus kasih aku uang. Nah, jadi si Ponpannya nggak mau. Setelah di sini diasuh, dikasih susu, dianggap sebagai anak asuh. Pada momen-momen tertentu di mana kita nggak minta bantuannya dia, ternyata dia datang gitu kayak, mami harus ketemu sama orang ini deh gitu. Dan emang benar gitu ada sesuatu hal yang memang harus kita kerjain bareng. Nah kayak apa Ponpan? Ya mami harus ketemu sama Ki Sukma deh. Soalnya Ki Sukma bisa ilmu kayak gitu sih. Jadi mereka lebih condong seperti kayak anak-anak ya, nggak seperti kalau misalnya di keilmuan kan mereka seperti khodam itu kan mereka hanya datang saat kita butuhkan, maksudnya kalau ada keperluan kita panggil,
ya kan, baru kita suruh mereka kerja. Tapi kalau ini enggak ya, mereka seperti kayak kayak anak ya. anak asuh aja gitu. Jadi kayak anak-anak kandung saya pun kalau kan mereka tinggal di Bandung, kalau lagi ke Jakarta, ayo dong sapa dulu semua ini anak-anak gitu. Saya belum sapa nih, halo semua. Iya. Gemuk-gemuk ya. Wah. Kayak siapa? Hah? Kayak saya. Iya. Kerja, olahraga, jangan malas. Ya gimana gak gemuk, orang minumnya susu, mie, makannya kue, permen, gitu kan? Permen, manis-manis semua, hati-hati Mbak, diabetes. Oh iya. Kena diabetes gitu. Diabetes. Ini divaksin nggak mereka nih? Bang. Kalau di pendaftaran Peduli Lindungi ini berapa banyak, Bang? Banyak banget. Oh iya. Nah, terus selanjutnya nih, ini pada waktu kan Mbak Furi mengatakan adopsi atau kita ngurusin arwah-arwah ini kan susah-susah gampang ya. Nah, sebagai Mami Furi ini kan sudah pengalaman nih, udah lama gitu kan, untuk berurusan dengan arwah-arwah ini. Pernah nggak ngalamin, maksudnya ada satu anak arwah gitu kan, anak arwah yang buandelnya setengah mampu sampai Mami Furi pun sudah kewalahan? Iya, ada. Nah, itu gimana kasusnya dan terus penyelesaiannya gimana waktu itu jadinya? Iya, jadi waktu itu dia sampai nyekek kita pas tidur. Jadi kalau pas bangun kan mungkin banyak anak-anak yang lain, jadi dia nggak berani. Tapi pas tidur, itu kan udah lain lagi kita dimensinya. Jadi dia nyekek, ada suara gitu. Haha gitu ya, saya tahu itu dia gitu. Nakal banget gitu. Disuruh berdoa nggak mau gitu, karena kan dia dikasih sama orang ya, disuruh berdoa nggak mau. Akhirnya saya kesel, saya bilang ya udah, kamu kalau mau nakal nggak apa-apa, tapi besok Mami ke Bali, saya larung kamu, saya gituin. Larung itu apa ya? Larung tuh diiniin ke laut. Oh, dibuang ke laut. Takut. Kenapa mereka tuh takut dibuang ke laut? Karena katanya yang di laut ini ya. Lebih serem. Lebih ekstrim. Iya, lebih ekstrim memang ya. Lebih ekstrim, nggak ngasih susu kayak gini dong. Dia hukum rimba kalau di laut itu, yang kuat yang menang gitu. Iya, akhirnya jadi baik banget. Jadi kita juga nggak tahu apakah dia sekarang baiknya karena memang takut dilarung atau ya mudah-mudahan sih beneran baik gitu. Jadi makhluk-makhluk seperti ini ya teman-teman bisa kita takut-takuti juga sebenarnya. Itu pun sebenarnya juga ada hadisnya, bahwasanya kalau misalkan ada sosok makhluk gaib gitu ya yang sering kerap mengganggu kita, kita bisa untuk menakut-nakuti mereka. Kalau mereka nanti dipasung di neraka dan sebagainya, mereka itu akan takut gitu loh. Itu juga ada hadisnya, saya pernah baca. Nah terus Mami Furi ini, saya juga ini banyak sebenarnya saya mau nanya gitu ya. Ini yang di sini nih tidak dijual keluar, maksudnya diadopsi keluar? Enggak, karena ini spesial ya. Yang Annabelle itu aja, saya dapatnya dari The Scariest Closet, itu Annabelle yang main film The Conjuring-nya. Asli? Asli. Jadi saya cuman satu-satunya dan kita di Indonesia bisa dapat itu luar biasa. Berapa itu waktu itu ngadopsinya? Enggak terlalu mahal sih, 52-an. 52 miliar? Enggak. Gila. Kali 52 juta. 52 juta. Tapi ongkos kirimnya itu mahal juga dong? Iya, 3,6. Jadi total hampir 60 juta ya waktu itu ya? Hampir 60 juta. Hampir 60 juta. Untuk satu boneka, itu penghasilan saya sebulan. Masa? Suka gitu kadang ya. Kita nggak boleh ngomong gede-gede, Mbak Furi. Oh iya. Terhadap pajak. Bahaya pajak soalnya. Iya, nggak boleh. Iya, kita ya segitulah. Saya paling nggak nyampe lah. Saya paling berapa sebulan? Nggak nyampe 10 lah ya. Iya. Biar pajaknya murah. biar pajaknya murah, Mbak Furi ya. Iya. Yang berikutnya nih, dia juga pernah nggak sih ganggu kayak misalkan percintaannya Mbak Furi atau anak-anaknya Mbak Furi? Mungkin Mbak Furi punya pasangan gitu kan, ya mungkin dia nggak suka nih sama pasangan ini gitu kan, dia pernah bisikin Mbak Furi, aku nggak mau nih dengan yang ini gitu, ada juga gitu? Pernah, ada. Terus ya akhirnya udah selesai. Jadi Mbak Furi lebih milih siapa tuh? Milih pasangan apa anak-anak? Saya pilih untuk ngeliat dulu yang anak-anak asuh bilang kalau dia itu tukang bohong, tukang selingkuh, saya selidiki dulu, bener atau enggak. Nah setelah
kenyataannya memang benar tukang selingkuh, ya udah kita tinggalin. Jadi bukan serta-merta anak-anak nggak suka terus akhirnya kita langsung cut off, enggak. Karena kan orang juga ada yang peka, ada yang enggak. Nah kalau sama yang sekarang memang awet gitu, karena anak-anak asuh juga sayang gitu, mau papihnya tuh dia gitu. Cocok ya. Cocok karena kan dia senengnya main game kalau malam-malam, jadi dia mah nggak, anak-anak tuh seneng gitu ngelihat game. Papinya tuh baik, seolah-olah main game tuh buat anak-anak, padahal emang seneng main game aja. Emang lagi pas ya, berarti memang pinter itu ya, nyari hati ya. Iya. Pinter ngambil hati anak-anak ya. Iya, dibilang ya. ngambil hati enggak juga, karena dia emang seneng main game. Jadi dipikir anak-anak tuh papi yang ini tuh baik, suka ngasih kita main game gitu. Oh iya ya udah. Padahal mah enggak kegeeran aja tuh mereka tuh. Kalau yang dulu-dulu sempat juga ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju mami dengan yang ini gitu. Dengan yang sekarang? Yang dulu, yang dulu, sebelum. iya. Ada. Ya, yang itu yang selingkuh itu. Jadi Mbak Furi selidikin dulu gitu. Iya, temennya Yogi. Oh, ini nyaranin nggak benar nih kamu nih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nggak boleh. Ya. Oh gitu. Tapi kalau untuk anak-anak nih, pernah nggak sih? Misalnya kalau anak-anak Mbak Furi kan, misalnya lagi ujian gitu kan. Nih arwah-arwahnya, ini jawabannya B gitu, atau jawabannya C gitu. Enggak sih, cuman ya alhamdulillahnya ya anak-anak saya meskipun jauh dari pengawasan saya, mereka di Bandung, alhamdulillahnya juara terus. Yang males belajar juga juara. Aku tuh kadang kalau lagi susah banget soalnya aku ikutin feeling aja gitu. Itu mah dibantu kali sama mereka nih, nyontek ini. Ini nyontek yang temen yang pinter kali itu. Iya mungkin. Mungkin ya. Soalnya saya dulu waktu sekolah kayak gitu. Jadi sering itu ya, dia suruh minta tolong teman arwah ini, liatin dong jawabannya sih gitu. Kalau anak-anak enggak, kalau saya tuh dulu tuh ranking 1. Padahal saya bandel. Karena lihat jawaban temen. Kalau dulu kan A, B, C, D gitu ya. Jadi mau permen gitu, mau sok lihat dulu ya, saya tuh gurunya gitu. Waduh. C gitu dulu, aduh. Sekarang masih? Ya sekarang kan udah nggak sekolah. Oh iya. Diturunin diajarin ke anaknya kali ya sekarang ya. Oke teman. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Mbak Furi. Mbak Furi kan punya komunitas nih kalau saya lihat nih ya. Punya komunitas, terus juga orderannya juga setiap hari 20-an ke atas ya, nggak pernah di bawah 20 nih. Segitu banyak komunitas teman-teman adopter gitu kan. Ada nggak sih yang jadi apa sih kalau kita ngomong pasien, maksudnya tuh tidak hanya sebagai adopter saja, tapi dia minta tolong ke Mbak Furi untuk ngerjain hajat A, hajat B. Contoh misalkan hajat penjualan rumah kah, hajat penjualan tanah, atau mungkin hajat apalagi hajat menyatukan dua insan kah, apa gimana? Ada nggak sih itu kayak gitu? Ada sih request kayak misalnya bantuin dong biar rumah laku, atau bantuin dong ini kena santet. Biasanya kalau udah kena santet saya langsung kasih ke Mbak Mijan aja. Nah nanti kalau yang menyatukan dua insan ya ke Kisukma gitu. Kalau kita kan fokusnya ke spirit dolls. Kayak gitu. Tapi spirit dollsnya bisa nggak sih ngerjain hajat yang kayak gitu juga? Sebetulnya bisa, karena banyak yang berhasil, tetapi bagaimana kita treatmentnya. Yang paling penting adalah di saat kita mengasuh, kita bukan hanya ingin dia sesuai dengan keinginan kita. Oh saya ada masalah ini nih, pokoknya saya pengen kamu begini. Karena setiap manusia itu kan yang namanya jodoh, mati itu kan semua sudah diatur oleh Tuhan gitu. Jadi mereka biasanya membantu kalau memang merasa disayangi dengan tulus gitu. Jadi tapi kalau hajat jual rumah dia juga bisa gitu untuk enggak sih kalau jual rumah. Jual rumah belum ya? Belum sampai tahap itu ya. Belum. Nah, Mbak, satu lagi deh, pertanyaan satu lagi terakhir ya. Arwah-arwah ini kan kadang-kadang mereka punya wujud yang bagus, ada yang buruk gitu ya. Dan juga kan kadang-kadang mereka suka usil gitu. Karena saya juga ngalamin juga, karena kadang-kadang kalau saya lagi di rumah, ya mereka nurut gitu. Saat saya lagi keluar rumah, kadang-kadang ART itu diganggu gitu kan. Nah, dari segini banyak arwah nih, ini memang teman-teman saya rasain sekali di sini arwahnya sangat banyak, makhluk gaibnya sangat banyak gitu ya. Dan memang mayoritas memang golongan arwah, maksudnya ya ada juga sih ya agak besar ada gitu, cuman mayoritas golongan-golongan yang anak-anak kecil gitu.
Nah, pernah nggak sih mereka usil gitu, bahkan ke Mami Furi atau bahkan ke Mas Yogi dan yang lain, usilnya tuh sampai parah gitu? Kalau parah mungkin kayak ke asisten rumah tangga yang dulu dicakar. Oh, sampai nyakar gitu. Terus Nyakar. ada ininya? Ada bekasnya, makanya nanya kenapa. Ternyata pada saat saya meeting di kantor, dia gendong, foto nggak izin dulu ke saya gitu. Tukang pijit juga ada yang sampai didatengin di mimpi, dicubit terus nggak bisa bangun. Besok paginya jam 5:30 dia WhatsApp, ini gimana sih boneka ibu kok nakal? Loh, saya bilang emang kenapa boneka saya nggak mungkin ngenakalin kalau ibunya nggak aneh-aneh. Enggak, saya nggak aneh-aneh. Saya tuh cuman pas saya lagi tidur, saya katanya cuman penasaran aja. Ini kok boneka dikasih beng-beng gitu. Jadi dia pegang-pegang beng-bengnya, dia cubit-cubit pipinya waktu saya tidur. Ya saya bilang ya kalau gitu ibu yang salah dong. Harusnya kan kalau di tempat orang nggak boleh main cubit-cubit, apalagi tahu itu karena dikasih makanan gitu. Akhirnya minta maaf. Apalagi beng-beng ya. Iya. Itu enak itu. Beng-beng itu makan kesukaan saya juga itu. Tapi kalau disajikan ke orang lain, ya saya tahu diri lah. Saya nggak akan ambil gitu. Iya, Ya, gitu. nggak boleh itu memang mengambil makanan orang lain gitu. Emang nggak boleh gitu. Jadi sampai nggak bisa bangun dia. Pernah juga ada yang genit-genit gak? Genit. Biasanya kalau Oh, misal ke cowok. ke cowok Ya itu atau ke cewek gitu. si Ana tuh seneng cowok-cowok yang kulitnya hitam, kan dia tuh agak-agak bule gitu. Oh, Kalau ada hitam. kalau ada liputan yang ada timnya yang hitam gitu kayak orang-orang Kupang gitu, dia, ya ampun sih handsome banget. Oh my god. Kayak Handsome hot-hot apa? gimana gitu ya Handsome rasanya apanya sih gitu kan? Ya kayak gitu Ana paling yang agak Jadi gede. menurut dia mungkin black itu hot-hot gimana Iya, gitu. iya, Seksi-seksi gimana. Makanya Gitu. saya takut kalau punya tim yang terlalu black itu kasihan nanti. Digangguin terus, diikutin terus gitu. Jadi yang menengah aja di standar-standar. Tapi untungnya alhamdulillahnya ya mereka nakalnya cuma sampai di tahap-tahap itu aja ya. Kalau misalkan seperti jin-jin yang sudah dewasa tuh kan maaf kata nih kadang-kadang suka sampai menyetubuhi kita, ngegerayangin kita gitu kan. Enggak. Kalau makhluk-makhluk gaib yang dewasa-dewasa. Tapi ini paling mentok-mentok paling nyubit gitu ya. Kalau nggak sukanya gitu. Ya, nyakar nyubit, gitu. nyakar. Ya, kayak anak-anak lah ya intinya. Gitu. Nah, teman-teman, jadi inilah kisahnya bagaimana kita punya boneka arwah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada juga tadi diceritakan senang susahnya kita punya boneka arwah, susah. Jadi susah gampang ya, Mbak Furi ya. Jadi buat teman-teman semua kalau memang belum siap-siap banget, mendingan jangan ya. Iya, harus siap mental. Bukan cuma siap uang aja. Kadang banyak orang yang siap uang tapi nggak siap mental, ya akhirnya nggak ini. Akhirnya balik gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu perjalanan kita ngobrol sama Mbak Furi. Mungkin next kita akan kesini lagi, insya Allah kalau diundang. Kita ke tempatnya Kisuma. Oh siap, siap. Kan? Kita mau konsul. Pokoknya nanti kita tunggu Mbak Furi. Tapi rumah saya tuh gubuk. Bang. Suka kayak gitu. Iya beneran gubuk loh, kecil loh tapi kan saya. sini juga sama. Tapi kan di sini pokoknya masih adem lah gitu. Tapi kita tunggulah Mbak Furi datang ke rumah kita ya. Pokoknya mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita pada pengusuk Mu'ijah Al-Hikmah. Iya, pesan-pesannya ya untuk kalian yang nonton ya, minta dibantu juga doanya buat anak-anak asuh di sini supaya bisa segera mendapatkan tempat yang baik lah di sisi Tuhan. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Furi. Saksikan terus pada pengusuk Mu'ijah Al-Hikmah di channel YouTube kami. Dan see you di next video. Bye-bye.